Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Kundes, Mendes, Tarot tentang hati dan jiwa. Apa kabar? Semua kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Yang sakit segera diberikan kesembuhan, untuk yang mempunyai problem gitu ya, mempunyai problem dalam kehidupan, segera diberikan jalan keluar. Untuk yang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodohnya. Yang menunggu keturunan atau momongan, segera diberikan momongan ya. Semoga sahabat semua dimanapun berada dalam keadaan baik-baik saja ya, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Kundes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di general reading ya. Persiapkan dirimu ya, seseorang ini akan segera menghubungi kamu ya, atau menelpon kamu, atau berkomunikasi dengan kamu ya, seperti itu. Berkomunikasi atau menelpon akan menghubungi kamu yang pasti. Oke, masih bersama Kundes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ingat, ini adalah general reading, energi ditarik secara acak. Dari mana sahabat menemukan video ini, disitulah energi tertarik. Tetapi bisa rasional, bisa tidak, karena general reading itu sifatnya energi ditarik secara umum, secara acak ya. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Oke, kita akan mulai. Fokus ya. Jangan lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan atau langkah dalam hidupmu. Ya, itu pasti dan harus kamu lakukan. Persiapkan dirimu ya. Seseorang akan datang atau akan segera menghubungi kamu, atau akan menelpon kamu. Ya, akan berkomunikasi dengan kamu. Siapa dia? Orang lama, orang baru, atau baru kenal, atau memang sudah lama kenal? Kita akan lihat. Kartu pertama di sini ada seseorang ini sukses ya. Seseorang ini mempunyai nasib bagus gitu. Sukses. Ya, sukses. Berhasil. Berhasil. Dan seseorang ini pastinya sudah melihat kamu sejak lama ya. Sudah lihat kamu sejak lama, bahkan secara nggak sengaja mungkin kamu pernah terfikirkan di sini. Cuman kamu nggak sadar ya, kayak lupa-lupa ingat gitu ya. Karena ini orang sudah memperhatikan kamu sejak lama. Atau bahkan mungkin kamu sudah memikirkan dan berharap suatu saat bisa berkenalan dengan orang ini. Seperti itu ya. Ya, orang ini mengalami sebuah kesuksesan saat ini dan nanti juga akan menghubungi kamu. Ini seseorang yang dimaksud ya. Seseorang yang dimaksud akan menemui kamu atau menghubungi kamu. Menemui atau menghubungi, Des. Menelpon kamu itu maksudnya apa ya? Menghubungi ya, oke. Kamu sudah kenal apa belum? Paling tidak kamu sudah pernah lihat orang ini. Ya. Di mana letaknya? Sepertinya di tempat tamasa mungkin, atau di tempat ya, yang pasti di tempat di alam terbuka ya, di sini ya, di alam terbuka. Seseorang ini pernah bertemu atau melihat kamu atau pernah berkenalan ya. Ya, seperti itu. Dan orang ini melakukan sebuah pembuktian. Ya, ini melakukan sebuah pembuktian dengan cara bagaimana? Berkenalan dengan kamu langsung ya. Atau bisa dibilang dia sudah mengenal dengan kamu, tapi kamu nggak paham, lewat medsos atau sosmed ya, di FB kalian berkenalan, udah kenal ya, udah tahu gitu maksudnya. Ya, jadi persiapkan orang ini akan menghubungi kamu. Ini melakukan sebuah pembuktian. Kalau di sosmed atau dunia maya, dia ingin jumpa darat kayak gitu. Biasanya on air gitu kan, ingin jumpa darat. Ya, ingin melakukan sebuah pertemuan, bahkan menelpon kamu dulu ya pastinya. Ya, ini sudah terhubung sama kamu kayaknya sih. Paling tidak sudah mengenal lah gitu. Di sini tidak ada jarak, tidak ada batasan ya, tidak ada batasan. Jadi nanti
mungkin akan segera terjadi di sini ya, karena dia tidak ada yang membatasin gitu ya. Kita lihat dulu kartu selanjutnya. Persiapkan dirimu, seseorang akan datang atau seseorang ini akan segera menelpon kamu atau menghubungi kamu. Ya. Orang ini akan melakukan sebuah modernisasi. Mungkin kemarin hanya di maya, di dunia maya gitu. Terus dia sudah sepakat di dalam pemikirannya dia sendiri, tidak bilang sama kamu pastinya ya. Cuma pernah ada rasan-rasan gitu akan bertemu dengan kamu. Terus dia ingin melakukan sebuah maaf lepat ya, ingin melakukan sebuah pembuktian atau pertemuan atau komunikasi secara langsung. Kalau kemarin cuma like gitu, ini akan menghubungi kamu, bahkan nanti akan ada pertemuan. Orang ini sukses ya hidupnya ya, tidak kurang suatu apapun. Tetapi hati-hati, ini berbagi cinta ya. Kamu sudah mempunyai pasangan atau dia sudah punya pasangan ya. Ini orang ini datang sudah pernah atau sudah mempunyai pasangan dan ingin berbagi cinta dengan kamu, seperti itu ya. Udah punya sesuatu gitu dan dia membutuhkan kamu ya. Orang ini menghubungi kamu, ada yang dihubungin oleh orang ini tidak semuanya, versinya beda. Ada yang dihubungin karena ingin mengajak berbagi cinta, tapi ada yang dihubungi karena ingin memanipulasi kamu. Hati-hati ya. Katanya orangnya sukses. Memanipulasi itu bukan sebatas uang, bukan. Manipulasi atau memanfaatkan kamu itu bukan karena uang atau karena apa. Bisa karena perasaan, bisa karena waktu, seperti itu ya. Ya. Dan dia tidak bisa memberikan kepastian apa-apa gitu loh. Tapi dia akan menghubungi kamu. Jadi kayak spekulasi gitu loh, kayak untung-untungan gitu loh. Kalau kamu terima ya alhamdulillah, kalau enggak ya terlalu gitu. Orang di sosmed sudah ngobrolnya panjang lebar. Ya, seperti itu. Orang ini punya tanggung jawab. Terus bilang ya, ini orang yang akan mendatangi kamu itu yang pasti sudah punya pasangan ya. Dan dia akan mengajak berbagi cinta. Bahasa halusnya seperti itu aja ya. Terus ada juga seseorang ini memang sudah sukses dan sudah punya pasangan, tanggung jawab, tetapi dia ingin memanfaatkan kamu, waktu kamu buat dia tempat curhat atau berbagi berbagi perasaan, seperti itu. Tidak harus cinta ya, tidak harus uang ya, seperti itu. Tujuannya seperti itu, berkomunikasi. Jadi jangan kaget. Tapi kamu seneng deh kayaknya. Ini terbalik ya. Orang ini lagi labil ya. Ingin menghubungi kamu, saat menghubungi kamu nanti dalam keadaan labil. Jadi ini bisa dijadikan antisipasi, lebih waspada saja. Ya, lebih waspada. Jangan baper, nanti kena rayuan baper. Padahal kamu belum ketemu orang ini ya. Ya, alih-alih merindukan kamu, alih-alih cinta, seperti itu. Tapi dia labil. Zaman sekarang itu kan seperti itu, kenalan sehari 2 hari, likes, komen. Pertama-tama itu follow dulu, setelah follow, likes, komen, ya kan? Tuker-tukeran nomor WA, besok tukeran nomor WA, baper karena dia bilang sayang, padahal belum tahu orangnya kayak apa. Orangnya belum tahu kayak apa, orangnya itu benar-benar kayak di foto gak gitu kan. Nah, takutnya nanti ya kamu udah termasuk, kalau orang cinta itu gini loh, versi kondisi ya. Kalau udah orang cinta itu mendengar suaranya atau di like senang atau ngobrol cocok itu, nanti itu ketemu pun dalam keadaan apapun jadi kayak udah nempel gitu ya. Terus nggak ingat bahwa tujuan dia itu apa gitu.
Cuman kita ini apalagi nih kayak yang suka baperan tuh contohnya. Dibilang aku cinta kamu atau aku sayang kamu aja udah kelepak-kelepak gitu. Hanya terbawa arus. Padahal dia punya pasangan atau kamu yang punya pasangan. Terbawa arus seperti itu. Dunia maya itu paham ya, dunia maya itu dunia tipu-tipu. Kecuali Gondes. Gondes suka nongol kan, nongol di YouTube gitu. Biar kalian paham bahwa aku tuh ada bener adanya gitu. Bukan uka-uka. Hati-hati di dunia maya, pastinya Gondes mau pesan seperti itu. Dunia maya itu adalah dunia tipu-tipu. Jangan sampai kita masuk ke perangkap dunia tipu-tipu. Yang pasti-pasti aja seperti itu. Nah, setelah itu dia akan meninggalkan kamu ya. Menghubungi, ngelek apapun, terus suatu saat itu ya ini yang dinamakan dunia maya, dunia tipu-tipu, palsu gitu loh. Sebentar bilang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, setelah ternyata nggak mendapatkan hasil apa-apa dari ngelak, dari itu seperti itu ya. Dia meninggalkan kamu atau malah sudah dapat ya meninggalkan kamu. Ingat, manipulasi tidak cuma uang saja ya. Yang perlu kamu pahami. Percayaan, perasaan, waktu juga bisa dimanipulasi. Ya, alih-alih nggak ada kecocokan. Ini meninggalkan alih-alih nggak ada kecocokan seperti itu. Menghubungi kamu sebulan, ini nih, menghubungi kamu ya 1 hari, 2 hari, 5 hari, seminggu, sebulan, setahun, bosan. Ini orang ini yang akan menghubungi kamu, ciri-cirinya seperti itu ya. Orangnya udah kenal kamu, tapi di dunia maya ada juga, di dunia luar, di dunia lapang juga ada, di dunia nyata. Tapi kita tetap harus waspada ya, tidak boleh baperan ya. Queen and King berjajaran, jadi kayak bertolak belakang begitu. Nanti kamu sudah baper, dianya cuma main-main, atau dia yang sudah baper, kamu yang main-main. Intinya kamu nanti akan dihubungi oleh seseorang yang sudah mempunyai pasangan. Orang ini sudah kamu kenal, dan ada yang kenal di sebuah luar gitu ya, di lapangan luas gitu, maksudnya di suatu tempat seperti tempat pariwisata atau tempat umum, intinya seperti itu ya. Dimulai tindakannya sekitar sejak lama lagi sini akan menghubungi kamu itu. Cuman ini Gondes bikin video ini untuk mempersiapkan diri, diantaranya ya untuk berhati-hati, untuk waspada saja. Orang ini bukan orang yang benar-benar kamu tahu banget, itu bukan orang yang benar-benar kamu kenal secara nyata banget, itu bukan ya. Kalau kenalan pun ya kenalan sekilas simpel seperti itu, terus ganti tukar-tukaran HP, tukar-tukaran nomor HP. Nah, kemudian dia mencoba untuk menghubungi kamu. Ada juga yang lewat sosmed, FB ke, IG ke, follow-followan, akhirnya ingin ya namanya jumpa darat atau menghubungi kamu secara japri gitu loh, secara kamu tidak lewat komen atau tidak lewat aplikasi itu, tetapi dia akan langsung ke kamu gitu, yang menghubungi kamu. Hati-hati ya, sekarang banyak modus yang ada, kita nggak dapat tapi kita sengsara karena nggak rayuan ya. Dia tidak akan lelah loh nanti mengejar kamu di sini, tapi kita tidak membahas tentang dia mengejar ya, cuman persiapkan dirimu, ada seseorang yang akan menelpon kamu atau menghubungi kamu. Dan orang ini terlihat di sini ciri-cirinya itu, orang ini sudah tahu kamu dan punya nomor kamu, dan di sini ada yang memang sudah kenal. Perkenalannya bisa di dunia luas, di dunia nyata, tapi ada juga yang di sosmed ya, seperti itu.
Ada yang sebagian memang sudah punya pasangan. Orang ini sukses ya. Orang ini sukses dalam segi materi maupun segi apa. Tetapi karena perkenalan yang tidak tidak intens kayak kamu. Intensnya itu di dunia maya gitu loh. Jadi dia ingin melakukan sebuah pembuktian. Langsung japri gitu loh. Langsung japri. Tahu nggak japri? Ya itu. Hubungan langsung pribadi gitu. Langsung satu sama satu. Nah, di sini ada yang memang energinya terlihatnya negatif sekali untuk kamu ya. Ini bisa kamu juga yang sudah berumah tangga juga, hati-hati yang sudah berumah tangga. Ini untuk mengajak sesuatu yang berbentuk negatif, berbagi cinta, atau di sini ada yang memang bertujuan memanipulasi. Memanipulasi itu bukan bentuk uang ya, karena dia udah sukses kan ya. Dia keinginannya ya pengen dapat perhatian kamu, itu kan termasuk manipulasi, membutuhkan memanfaatkan. Pengen butuh perhatian kamu, butuh ya curhat sama kamu, atau seru-seruan ngobrol sama kamu secara individu gitu ya. Jadi antara kamu dan dia saja, tidak di dunia maya atau di dunia sosial gitu ya. Jadi kamu harus hati-hati. Jadi persiapkan dirimu, akan ada seseorang yang menghubungi kamu. Tetapi terlihat di sini ciri-cirinya. Jadi nggak boleh sudon ya, tapi kamu tetap waspada di sini. Tidak semua orang yang mengatakan cinta itu baik. Apalagi kamu kenalnya di dunia maya. Ini nanti ada yang alih-alih rindu lah, yang alih-alih cinta lah. Ya, seperti itu. Ya, di sini kemudian akan meninggalkan gitu. Tiba-tiba setelah kamu baper, kamu ditinggalkan. Setelah kamu betul-betul membuka hati untuk orang ini, kamu ditinggalkan. Atau sebaliknya ya ini ya. Ingat ini adalah vice versa. Bisa terbolak-balik. Hati-hati. Menjalin persahabatan dengan siapapun boleh, tetapi kita tetap harus waspada. Berteman sebanyak-banyaknya boleh, tapi tetap kita harus waspada. Jangan sampai kita kena arus aliran yang tidak bagus. Maksudnya terbawa arus gitu ya. Jangan baper, yang pasti jangan baper. Seakrab-akrab pun apapun di dunia sosial, di medsos atau di sosmed, kamu tetap harus waspada. Ya, harus kamu telusurin. Kalau buat yang lajang atau lajang single parent, telusurin dulu siapa yang orang mau kenal kamu itu, siapa yang menghubungi kamu itu ya. Sehari 2 hari, kamu tidak boleh langsung baper, berbahaya enggak tuh. Seperti itu, pesan kondel aja ya. Jadi intinya sekarang tebaran kartu ini membawa pesan buat seseorang, buat kamu, tentang seseorang yang akan menghubungi kamu. Intinya seperti itu. Kalau kalian nanti ada di ranah ini dan orang ini menghubungi, ada seseorang memang benar-benar menghubungi kamu nanti ya, ingat pesan Bundes, jangan langsung baper, langsung mudah jatuh cinta, langsung mengiyakan, jangan ya. Harus lebih waspada. Oke? Sekarang Bundes akan shuffle. Jadi intinya orang yang akan datang menghubungi kamu itu seseorang yang kamu kenal, seseorang yang kamu udah pernah ngobrol gitu, udah punya tukar nomor HP. Jadi kamu tidak boleh terbawa, karena orang ini tidak mengenal secara intens sama kamu dan tidak berhadapan secara kamu setiap harinya. Jadi kamu nggak paham gitu. Ya. Kalau nanti ada yang benar-benar menghubungi kamu, bilang ke Bundes, sebenarnya ada yang menghubungi dan aku mengenalnya tapi tidak terlalu dekat. Maksudnya belum terlalu dekat, cuma sekedar di sosmed aja lah, seru-seruan itu. Terimalah dia apa adanya nih. Kalau baik mah boleh aja diterima, tapi kalau nggak baik, ya kan, ya ada namanya interaksi ya, dia bicara kita menjawab, atau kita bicara dia menjawab, itu namanya interaksi. Ya terima apa adanya, tapi harus perlu dengan difilter. Tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Ya, tetaplah bersyukur dalam keadaan. Walaupun apapun yang terjadi, yang penting buat dirimu sendiri harus waspada. Karena kalau kita nggak waspada ya, dia diam-diam mencintai kamu. Ingat, jangan baper, cukup ditelik dulu, interaksi dulu, kenali dia dulu secara
teliti ya, kalau berteman itu harus teliti dengan siapa kamu berteman, latar belakangnya bagaimana, tapi tidak harus kamu tanyakan langsung to the point. Oh, nggak usah, cukup kamu ini apa namanya, melihat dengan sendiri, biar nanti kamu tuh melihat tanpa dari dia kamu tahu gitu loh. Jadi kayak cari tahu sendiri gitu. Dia sudah ada pasangan, iya. Dia punya cara tersendiri untuk mencintai kamu. Oh, so sweet. Ya, intinya pesan Kundes, waspada aja ya, waspada. Dia tidak akan lelah loh mengejar kamu nanti. Seperti itu. Dia tidak putus asa walaupun kamu tolak. Seperti itu. Des, energi apa yang tercurah di sini, Des? Di sini ada energi Aquarius, ada energi Capricorn juga ada energi Cancer juga, ada energi Sagittarius dominan ini yang paling besar energinya, juga ada energi Gemini ya. Ya, di sini juga ada energi Gemini. Juga ada energi Scorpio. Berbaur semua ini, energi 4 elemen turun semua. Jadi hati-hati ya, mereka membawa karakter masing-masing. Dia membawa sebuah energi masing-masing ya. Tapi terlihatnya di sini energinya negatif sih. Tapi tergantung kalian juga. Kalau kamu baperan ya, walaupun energi Gondes bilang energi ini negatif buat kamu, nanti kamu tetap aja terbawa seperti itu. Terbawa oleh energi dia. Bahaya tidak sih ya. Cuman menyesakkan dada seandainya terjadi. Karena di sini ada nanti yang langsung udah dapat langsung meninggalkan kamu seperti itu ya. Oke, sahabat Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa. Persiapkan dirimu, ada seseorang yang akan menghubungi atau menelpon kamu ya. Segera menelpon kamu. Mungkin bisa ini bisa berjalan sekitar 3 bulan ya. Masanya 3 bulan, tidak timeless, tidak seumur hidup, tidak, cuma 3 bulan. Jadi membuat readingan berlaku untuk 3 bulan saja. Nanti kalian komen kalau memang kalian ada yang secepat ini selesai di reading, kamu mau menonton videonya langsung kamu dihubungin, cobalah komen ya seperti apa gitu. Oke, sahabat Gondes, tetap menjadi orang baik, tetap berpositif thinking ya. Suudon jangan, tapi waspada itu harus, karena kita sebagai manusia diwajibkan yang dinamakan berusaha dan berdoa ya. Berusaha saja tanpa doa dinamakan sebuah kesombongan, tapi doa saja tanpa usaha itu dinamakan kesia-siaan. Kamu tidak ingin melakukan salah satunya, berarti harus sinkron. Ya, kamu boleh menerima telepon ya, boleh waspada, itu termasuk sebuah usaha. Dan kemudian kamu setelah misalkan usaha kamu untuk tidak suudon dan waspada ternyata menghasilkan hal yang bagus, ya tetap kamu imbangi doa. Semoga kalau jadi sebuah hubungan ya hubungan yang baik-baik saja ya. Tetap berjalan di rel kebenaran ya, tetap bersyukur dalam segala keadaan dan tetap positif thinking. Dan jangan lupa selalu Gondes perusahaan libatkan Tuhan di dalam keputusanmu atau langkah dalam hidupmu ya. Oke, sahabat Gondes, semoga bermanfaat video ini. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah klik video ini. Tak lupa Gondes mengucapkan, karena tanpa kalian Gondes bukan siapa-siapa di sini ya. Ada kesalahan, ada milik Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allahumma